Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, Shalom. Kita berjumpa kembali di awal minggu pertama bulan Mei ya Bapak Ibu. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Untuk itu mari kita akan mulai berdoa sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lewati. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh sehat, kami dapat melewati segala sesuatu, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah, karena kami tahu Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan sucikan lidah bibir kami, pikiran kami, sehingga kami layak untuk memuji nama-Mu. Segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu siaran ini dan ingin mencuri berkat-berkat rohani yang tersimpan, yang berbuah-buah di dalam hidup kami, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami semua anak-anak-Mu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini, untuk kami mendukung rekan-rekan kami, karena ada orang-orang kami semua yang mau bayar harga untuk kami berdoa. Terima kasih Bapa di surganya, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji nama Tuhan sehati sepakat, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, aku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, karena saat ini ada banyak hal-hal yang ada di luar sana ingin menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita tidak akan mungkin digoncangkan oleh apapun yang ada di luar sana. Puji nama Tuhan, haleluya. Hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena amin semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory, glory. Kami memuji nama-Mu, Glory. ajar kami Tuhan, Kami bahwa kami lebih mengenal-Mu, Kami sembah. Kami sembah. bahwa kami lebih mengenal Glory, pribadi-Mu. Haleluya. Glory, glory, Terima kasih. glory. Oh, haleluya. Kami sembah. Kami memuji nama-Mu, Tuhan. Kami sembah. Kau layak dipuji, layak disembah. Oh, Glory, glory, glory. Glory, glory, terima glory. kasih Bapa, Engkau layak dipuji, Glory, layak disembah. Haleluya. Oh,
glory, glory, Segala glory. kemuliaan bagimu. Glory, Dengarlah pujian glory, kami Tuhan. glory. Engkau mendengar penyembahan Glory, kami glory, saat glory. umat-Mu di mana kami berada. Pribadi Kami lepas pribadi sembah. yang membawa hati kami, membawa pujian kami untuk Kami memuji sembah. memuliakan nama-Mu. Kami Meninggikan sembah. nama-Mu, memuji Kami puji nama. Kami sembah. Kami sembah. Kami bersyukur. Kami puji namamu Kami ya bersyukur. Terima kasih. Ajaib Engkau mulia. Glory, glory. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Glory, glory. Tiada seperti-Mu. Kami sembah. Glory, 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 glory. Kami sembah. Segala hormat pujian kemuliaan Kami bagi Engkau. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami sembah. Kami puji namamu Bapa. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Ku sembah, ajaib namamu. Ku puji namamu ya Bapa. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadikan ku Penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku lebih lagi mengenal, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratku Tuhan. Jadikan kami Tuhan, Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. jadikan kami penyembahmu, Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang yang menyembahmu dalam
dalam hadirat-Mu mengucap syukur terima kasih Tuhan. Bawa terus hati kami untuk lebih mengenal-Mu, lebih mengenal firman-firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran dunia yang tanpa kami sadari diputar balik segala firman Tuhan yang sudah benar, diputar balik sesuai dengan logika manusia, sehingga manusia menjadi bimbang. Untuk itu Bapa, kami hancurkan segala kuasa-kuasa si jahat di akhir zaman ini. Tanpa ada doa dari anak-anak Tuhan, kuasa iblis akan semakin merajalela secara halus dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang diputar balik. Sehingga anak-anak Tuhan, mereka yang tulus, mereka yang murni, tetapi mereka kurang dalam akan firman Tuhan, menjadi tertipu, menjadi diombang-ambingkan. Untuk itu Bapa, hamba-Mu berdoa, kami berdoa untuk anak cucu kami, keluarga kami, bahwa mereka untuk lebih mengenal Engkau dengan benar, bahwa mereka untuk lebih mengenal Engkau dengan benar. Makin rajin membaca firman, makin rajin mendengar firman kebenaran di gereja lokal kami masing-masing. Kami percaya gembala-gembala sidang yang sudah Kau tetapkan untuk memimpin sebuah gereja, itu sudah Kau tetapkan untuk menjadi gembala-Mu, untuk memberikan rumput yang hijau kepada jemaat-jemaat Tuhan. Untuk itu berikan kerajinan, kesetiaan kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan atau apapun, sehingga ada keinginan-keinginan untuk berpindah-pindah gereja. Karena itu yang menyebabkan iman anak-anak Tuhan tidak dapat bertumbuh dengan maksimal. Untuk itu Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya damai sejahtera, pertumbuhan iman yang sehat, sukacita dari surgawi akan senantiasa menuntun anak-anak Tuhan semakin hari semakin mengerti dan semakin dalam akan pribadi-Mu Tuhan, mengenal Engkau pribadi-Mu yang sebenar-benarnya. Untuk itu Bapa, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang dapat dipakai oleh iblis melalui sosial media, oleh orang-orang yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, sehingga mereka menjadi kecewa dengan Engkau, dengan kefasih mereka berbicara yang begitu fasih, bersilat kata yang begitu luar biasa, cara komunikasi yang begitu meyakinkan, yang dapat dipakai iblis untuk memutar balik firman Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ada anak-anak Tuhan yang berdiri berdoa untuk gereja-Mu, untuk keluarga kami percaya Engkau akan membentengi anak cucu kami, saudara keluarga kami, sehingga mereka tidak akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Semakin hari semakin masif dilancarkan oleh kuasa iblis. Terima kasih Bapa di surga, roh hikmat marifat daripada Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, supaya pengkhotbah para penyampai-penyampai renungan di gereja-gereja, sehingga mereka dapat menyuarakan kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan Injil. Tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semua hamba-hamba-Mu tidak mampu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk
kehidupan kami saat ini. Mungkin kami saat ini sedang mengalami masalah, ujian, problem. Biarlah itu semua tidak menghalangi kami untuk kami tetap setia, tetap semangat mencari Engkau. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin kami tidak melihat mujizat-Mu, tetapi Engkau akan menghargai kesetiaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu pada siang hari ini. Kami percaya saat kami mencari Engkau, kerajaan-Mu terlebih dahulu, apapun yang menjadi kekurangan kami, Engkau akan tambahkan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi firman, menjadi pelita untuk menerangi langkah hidup rohani kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan, selamat bergabung kembali para pemirsa setia. Hari ini bacaan kitab kita ada di kitab Yeremia pasal 35, 36 dan 37. Kitab Nabi Yeremia pasal 35, 36 dan 37. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Yeremia pasal 35. Judul perikop dalam terjemahan LAI, kesetiaan orang-orang rekap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat ini Tuhan berkata kepada Yeremia ya, untuk mengunjungi kaum rekap, untuk melihat, menyaksikan apa yang terjadi dengan orang-orang rekap ini. Singkat cerita, orang-orang rekap ini ternyata setia memegang janji yang oleh nenek moyang mereka turun-temurun, janji itu harus ditepati. Ada dua hal, yaitu mereka tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh membangun rumah, tetapi mereka harus menjadi pengembara, harus berpindah-pindah. Dan yang kedua, mereka tidak boleh minum anggur. Jadi adat istiadat, ajaran nenek moyang mereka yang dipegang teguh turun-temurun, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, bahwa mereka tidak boleh menetap mendirikan rumah, tetapi mereka harus berpindah-pindah. Ya mungkin karena pekerjaan mereka pengembala domba, biasanya begitu kan, nomaden, berpindah-pindah. Dan yang kedua, mereka tidak boleh minum anggur. Ya saudaraku, kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, lihat itu orang rekap itu yang begitu setia, tatkala disuguhi anggur mereka tidak mau minum karena mereka mengatakan kami sudah berjanji dan bersumpah tidak minum anggur. Dan Tuhan berfirman begini, mari saya baca ya ayat yang ke-13. Beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Jadi Tuhan menggunakan bangsa Rekab sebagai contoh tentang komitmen dan kesetiaan untuk menegur umat pilihan Tuhan yang bahkan Tuhan terus-menerus mengajarkan, memberi firman tetapi tidak dipegang teguh. Dan seringkali kita juga melihat di dalam keadaan tradisi-tradisi dari suku-suku tertentu,
Mereka begitu pegang teguh kepada tradisi yang diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Misalnya ada Hong Shui, ya, rumah itu letaknya harus begini begitu. Itu saya rasa ajaran turun-temurun. Ada orang-orang suku tertentu yang mengatakan tidak boleh menyapu rumah di petang hari, tidak boleh berdiri di depan pintu, nanti sulit jodoh. Dan saya melihat tradisi turun-temurun ini dipegang teguh, tidak berani melanggar. Tetapi apa yang diajarkan firman Tuhan, mereka mudah sekali untuk melanggarnya. Mereka tidak berani kalau di pantai itu saudaraku, Nyi Roro Kidul itu ya. Tidak berani memakai pakaian hijau. Nah, itu dipegang teguh sampai sekarang. Padahal tidak jelas itu entah dongeng dari mana. Tetapi nyatanya sampai hari ini orang kalau ke pantai itu, Parangtritis itu ya mungkin, tidak berani memakai pakaian hijau. Mereka begitu pegang teguh. Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Tuhan memuji orang rekap. Bukan soal tradisinya, tetapi soal komitmen dan kesetiaannya itu loh. Yang walaupun ditawari, digoda, tetap tidak mau minum anggur. Itu yang dipuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah saudara tetap memegang firman Tuhan? Walaupun ada banyak godaan-godaan, saudara tetap pegang teguh, komitmen, setia. Tidak hanya beberapa saat pegang firman Tuhan kemudian dilupakan. Bagaimana kalau godaan-godaan datang? Umpama di dalam pekerjaan saudara digoda untuk menjadi cepat kaya tetapi dengan jalan yang tidak benar. Apakah saudara pegang teguh firman Tuhan yang mengatakan lebih baik sedikit barang disertai ketentraman daripada kekayaan besar disertai kecemasan? Kalau saudara digoda untuk tidak beribadah, apakah saudara bisa berpegang kepada firman manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dan banyak macam contoh-contoh di mana kita harus pegang teguh firman Tuhan. Dan jangan kita tergoda oleh kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, oleh tawaran-tawaran dunia. Jangan kita beralih. Mari kita seperti orang rekap yang dipuji Tuhan. Pegang teguh, setia terus menerus. Walaupun ada tawaran-tawaran duniawi yang menggoda. Hal-hal duniawi yang membuat kita tidak benar, dusta. Mari kita pegang teguh. Mazmur mengatakan orang benar itu pegang sumpah walaupun rugi. Wah, ini luar biasa. Banyak orang yang tidak berani rugi kemudian belenjani bahasa Jawa ya. Mengingkari janji karena kalau dipegang rugi. Tapi Alkitab mengajarkan kita orang benar itu tetap pegang firman Tuhan sekalipun rugi. Pada akhirnya nanti untung. Sementara ini kelihatan rugi. Tetapi pada akhirnya nanti untung. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita jangan mudah tergoda. Melepaskan apa yang sudah kita pegang. Iman kepercayaan kita. Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di hati kita. Mari kita tetap komitmen. Mari kita tetap setia pegang terus. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, keselamatan kekal. Mari kita komitmen setia terus. Kiranya seperti Tuhan memuji orang-orang rekap. Tuhan juga menemukan saya dan saudara adalah orang-orang yang berkomitmen dan orang-orang yang setia. Setia terhadap gerejamu, setia terhadap pasanganmu, setia terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Terus lurus tegak, jangan menyimpang ke kanan ke kiri oleh karena tawaran-tawaran yang menggoda. Tetapi tetap komitmen dan setia pegang kebenaran. Tuhan
memberkati. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan, bebaskan kami dari hal-hal yang jahat, sakit, penyakit, virus, semuanya yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar roh Tuhan yang memampukan kau untuk terus setia dan berkomitmen pegang firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi kau akan berhasil dan beruntung. Percayalah firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok. Bye bye.